Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong alias hoaks pada pemilu 2024 jauh menurun dibandingkan tahun pemilu 2019 lalu. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan dan tetap bijak dalam menggunakan teknologi digital saat ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penyebaran konten-konten hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebutkan meski konten-konten hoaks dan ujaran kebencian mengalami penurunan dari 5 tahun yang lalu, ia mengungkapkan selama rangkaian pelaksanaan pemilu 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2023 hingga Januari 2024, Kominfo telah melakukan tindakan tegas terhadap 700 postingan dari berbagai akun di media sosial yang menyebarkan isu konten hoaks dan ujaran kebencian. Menkominfo juga menjelaskan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks untuk mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi, maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial. Adapun terkait dengan penindakan secara hukum, Kominfo juga telah bekerja sama dengan aparat kepolisian dan seluruh penyelenggara pemilu, baik di KPU dan Bawaslu, guna menangkal penyebaran postingan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial selama masa pemilu 2024. Siapapun, kita nggak peduli kandidat 1, 2, 3, pokoknya begitu ditimpa hoaks kita take down. Kalau pidana, ranah hukum itu urusannya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ya. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi meresmikan pembangunan fasad dan gedung UPT Balai Lokamonitor atau Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian spektrum frekuensi radio ini memiliki peran strategis guna melakukan pengawasan dan mengelola spektrum frekuensi radio bagi kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meresmikan 19 kantor Balai Monitor yang ada di seluruh Indonesia. Yang terbaru salah satunya adalah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar yang berada di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontobaranu, Kabupaten Goa. Sebagaimana diketahui, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio memiliki peran yang sangat strategis, salah satunya dalam melakukan pengawasan dan mengelola SPR bagi kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Kabupaten Goa sendiri merupakan kabupaten yang sebagian besar berada di daerah dataran tinggi dan masih terdapat wilayah blank spot, sehingga optimalisasi penggunaan radio sangat membantu, khususnya jika terjadi bencana. Dalam peresmian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi berharap dengan kehadiran Balai Spektrum Radio di Kabupaten Goa dapat meningkatkan wilayah Indonesia makin terkoneksi, makin digital. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ada peresmian fasad dan gedung baru 19 unit pelaksana teknis monitor spektrum frekuensi radio SD PPI. Saya merasa bangga dapat hadir merayakan momen yang bersejarah ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk rekan-rekan SD PPI yang telah berperan besar dalam menjaga dan mengelola spektrum frekuensi radio di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita terus bekerja sama dan berinovasi untuk menciptakan Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, makin maju. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan perdamaian dalam mencegah bentuk kekerasan yang terjadi selama gelaran pemilu 2024 berlangsung. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menegaskan perlunya pendekatan imparsial dalam mencegah kekerasan guna mewujudkan pemilu yang damai dan adil. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menekankan pentingnya pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan masyarakat, serta peserta pemilu, termasuk para kubu calon presiden agar tetap memikirkan terkait dengan keamanan dan perdamaian di pemilu 2024.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa prinsip dari upaya pencegahan kekerasan ini adalah dengan cara imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan perspektif kelompok rentan. Jadi prinsip dari upaya pencegahan kekerasan di pemilu tahun ini, menurut Komnas Perempuan, perlu dilakukan secara imparsial, yaitu tidak berpihak pada salah satu kelompok, melainkan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, HAM, dan perspektif kelompok rentan. Hal ini mengacu pada kejadian yang terjadi saat Pilpres 2019 yang diwarnai dengan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta, sehingga menimbulkan korban jiwa dan berdampak secara signifikan utamanya pada perempuan. Untuk itu, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk peka dan mengenali kerentanan perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan saat pemilu 2024 berlangsung. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di Indonesia pada Januari 2024 sebesar 0,04%. PLT Kepala BPS Amalia Widiayastanti menyebutkan penyebab inflasi pada Januari 2024 antara lain karena naiknya harga bahan pangan. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi di Indonesia pada Januari 2024 sebesar 0,04% atau terjadi peningkatan indeks konsumen dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,57%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang juga berkaitan dengan naiknya harga pangan di beberapa daerah. Sebaran inflasi pada bulan Januari terjadi di 25 provinsi di Indonesia, dengan Papua Pegunungan sebagai daerah dengan angka inflasi tertinggi, dan 13 provinsi lainnya mengalami deflasi. PLT Kepala BPS Amalia Widiayastanti menyebutkan penyebab inflasi pada Januari 2024 antara lain karena naiknya harga bahan pangan. Adapun faktor utama naiknya harga pangan yakni kurangnya pasokan bahan pangan di beberapa wilayah yang disebabkan faktor cuaca dan kerusakan akses jalan serta hambatan distribusi untuk beberapa komoditas pangan. Tentunya inflasi Januari 2024 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga di beberapa komoditas pangan. Utamanya harga pangan bergejolak. Salah satu pendorong kenaikan harga ini antara lain karena kurangnya pasokan di beberapa wilayah, terutama akibat dari faktor cuaca dan juga rusaknya beberapa akses jalan infrastruktur dan juga hambatan distribusi untuk beberapa komoditas pangan. Hanya tinggal kurang lebih 11 hari lagi masyarakat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Berbagai antisipasi keamanan telah dilakukan, salah satunya antisipasi bencana yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara setelah bersama dengan BMKG yang melakukan antisipasi bencana di lokasi TPS zona merah cuaca. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi lintas sektoral antisipasi potensi bencana demi terwujudnya gelaran pemilu 2024 yang aman, lancar, dan kondusif. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten kota, di mana wilayahnya didominasi oleh perairan luas dibanding daratan, sehingga rawan potensi bencana geohidrometeorologi dan gempa bumi. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggandeng BMKG untuk bersama meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pemetaan daerah serta lokasi TPS yang menjadi rawan bencana hidrometeorologi. Apabila ada TPS masuk zonasi merah, karena di sini potensi hujan lebih dari rata-rata, relokasi termasuk juga untuk mengantisipasi sepanjang tahun 2024 ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. BMKG meminta Pemda aktif untuk memperbarui perakiraan cuaca sebagai bentuk deteksi dini kebencanaan sekaligus antisipasi. Selain itu dibutuhkan koordinasi antar instansi dan peran aktif masyarakat dalam mitigasi risiko bencana jelang dan selama pemilu 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.